البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita, man yaqra' lana atharan alladhi dzakarna fil khutbah, athar Sufyan ats-Tsauri wa Ayyub as-Sakhtiyani wa Ahmad bin Hanbal. Man yaqra'. Baik. Uktubu. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, iyyaka wasyuhrah, fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anis syuhrah. Iyyaka wasyuhrah, fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anis syuhrah. Dzakarahu adz-Dzahabi fi Siyar. Hati-hati kamu dari ketenaran, dan sungguh tidaklah aku mendatangi seorang pun dari para masyayikh, para ulama, kecuali dia memperingatkan atau melarang dari ketenaran. Ini menunjukkan kekhawatiran mereka, ikhwan, dengan perkara ini yang pada zaman sekarang manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya, walaupun tenar dalam hal yang batil. Juga athar Ayyub as-Sakhtiyani, ma sadaqa 'abdun qattu ma sadaqa 'abdun qattu fayuhibbus syuhrah. Tidaklah seorang hamba itu jujur sama sekali, kemudian dia mencintai ketenaran. Maksudnya apa? Seorang tidak jujur kalau dia masih cinta terhadap ketenaran, tidak jujur dalam pengakuan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersedekah tidak jujur bahwasanya sedekahnya lillah. Kenapa? Karena masih suka untuk tenar, masih suka untuk namanya tertulis dalam daftar, kalau tidak ditulis protes, dan seterusnya. Dan di antara asar yang unik, ikhwani fillah, dalam masalah ini yang menunjukkan bahwasanya memang hubbus syuhrah, kalau sudah ada pada seseorang, ikhwani fillah, ini akan menghilangkan akal yang sehat, sehingga terbolak-balik timbangan dia. Kenapa? Karena memang seorang yang cinta ketenaran, cinta kemasyhuran, dia telah apa? Telah tergelincir dari tujuan utama dia diciptakan. Makanya timbangannya menjadi rusak. Kita semua diciptakan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk
mencari popularitas atau ketenaran atau kemasyhuran di kalangan manusia. Sungguh seorang tidak dikenal tapi dia mulia di sisi Allah, maka ini merupakan keutamaan yang besar. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi akhwani fillah, ketika Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menulis kitab Tarikh Baghdad, ada seorang fuqaha di zaman itu dari kalangan Hanabilah bertanya, hal dzakarani Al-Khattabi fi thiqat atau fi du'afa? Karena masyhur kitab Imam Al-Baghdadi di zaman itu, beliau mengarang Tarikh Baghdad. Makanya dia bertanya pada orang-orang, apakah aku disebut di kitab itu? Di deretan thiqat atau di deretan du'afa? Maka yang ditanya, yang sudah menelaah kitab Tarikh Baghdad, mengatakan dia tidak menyebut namamu sama sekali. Tidak di thiqat, tidak juga di du'afa, tidak disebut. Tidak disebutkan dalam deretan orang-orang yang terpercaya, juga tidak disebut dalam deretan orang-orang yang lemah. Tapi karena hubbu syuhrah, kecintaan untuk bisa dikenal, kenapa kok nggak disebut namaku? Sampai-sampai dia mengatakan, laitahu dzakarani walau minal kadzdzabin. Laitahu dzakarani walau minal kadzdzabin atau fil kadzdzabin. Oh, seandainya saja dia menyebut namaku walaupun di deretan para pendusta, tidak apa-apa. Yang penting masuk kitab Tarikh Baghdad. Ya, ini penyakit. Sehingga tidak peduli walaupun dia masuk deretan para pendusta, yang penting disebut dalam kitab itu sehingga masyhur. Zaman sekarang juga. Walaupun dikenal dengan kejelekan, yang penting terkenal. Yang penting viral. Yang penting tenar, yang penting punya popularitas. Walaupun sebagai mereka-mereka yang hina, dikenal dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dari penyakit ini, ya kawan. Sehingga asar dari Imam Ahmad ini bagus untuk jadi contoh, karena beliau seorang imam yang memang masyhur di zamannya dan di zaman-zaman setelahnya. Siapa dari kalangan ahli sunnah yang tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal? Bahkan dari kalangan ahli bidah sekalipun mengenal. Imam yang dikenal dengan kekokohannya di atas sunnah di zaman banyak para ulama surut langkahnya. Karena karena ujian yang sangat berat, kawan. Di zaman itu ketika orang-orang yang dengan kokoh mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Hanya beberapa gelintir orang yang mampu untuk mengatakan itu. Yang lainnya sebagiannya menempuh jalan tauriyah, sebagiannya mengikuti dengan lisan saja walaupun hatinya mengingkari. Kenapa? Karena beratnya ujian. Termasuk diantara yang seperti itu Ali Al-Madini. Kenapa? Karena memang dia mengaku, aku tidak mampu untuk dicambuk. Satu kali cambuk mungkin aku sudah ambruk. Makanya beliau tidak mampu untuk seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi sabat ala sunnah ikhwan manqabah, merupakan kemuliaan. Karena kemasyhuran ini beliau beliau merasa itu ujian yang besar. Sampai-sampai berangan-angan inni uridu an akuna fi syi'bin fi syi'bil Makkah hatta la a'raf. Uridu an akuna fi syi'bil Makkah hatta la a'raf
qad bulitu bisyuhrah fa inni atamanna al-mauta sabahan wa masaa. Karena besarnya ujian yang beliau rasakan. Kenapa? Karena harus terus-menerus menjaga hati, menjaga istiqamah. Nah, aku ingin untuk tinggal di bukit-bukit Mekah menyendiri, sehingga aku tidak dikenal manusia. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran, dan sungguh aku berangan-angan untuk dimatikan di pagi hari dan di petang hariku. Jadi di pagi dan petang berangan-angan untuk Allah Subhanahu wa taala wafatkan, kalau memang itu yang terbaik. Kenapa? Karena khawatir terfitnah. Dan tamannil maut, ikhwan, berharap, berangan-angan untuk mati jika dorongannya adalah karena khawatir fitnah, maka itu diperbolehkan. Karena khawatir terfitnah agamanya, bukan karena putus asa, tidak punya kerjaan, sudah pengen mati saja. Tidak. Nah ini asar yang bagus dalam permasalahan hubbus syuhrah yang menjadi penyakit yang menjalar terus, ikhwani fillah. Apalagi di zaman ini. Walaupun pada hal-hal duniawi, inginnya tenar, inginnya dikenal, walaupun berbohong. Walaupun berbohong. Baik itu dengan foto, sudah merupakan hal yang haram, ditambah lagi dengan niatan yang batil, dan hati yang rusak. Kemana-mana kalau tidak ada foto, tidak mantap. Sampai-sampai dalam ibadah pun ingin difoto, ingin diketahui manusia di mana posisinya, sedang apa dia. Na'udzubillahi minal khudlan. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan kita. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma hiya as-sariyatul lati akhrajallahu lil muslimina fiha hutan 'aziman liya'kulu minhu fa'akalu minhu nahwan min syahrin. Rombongan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk kaum muslimin padanya? Hutan, seekor ikan paus, ya, ikan yang besar, untuk mereka makan darinya, sehingga mereka makan dari ikan itu sekitar 1 bulan. Yaitu rombongan pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka kehabisan bekal, kehabisan makanan, kemudian mengeluhkan hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas lapar yang mereka rasakan, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari laut dengan dikeluarkan untuk mereka ikan yang sangat besar, sehingga cukup untuk makan rombongan itu selama 1 bulan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Makanya jangan khawatir, ikhwani fillah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Tinggal menunggu waktu turunnya dan sebab turunnya dari rezeki-rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut.
Nah, pasukan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dengan ikan yang besar ini? Wal jawab sariyatu fil bahr, yaitu pasukan fil bahr, yaitu apa? Pesisir pantai. Dinisbahkan kepada fil bahr karena mereka saat itu melewati pesisir pantai, ya akhwani fillah, dalam perjalanannya. Kita baca hadis yang disebutkan. An Jabir radhiyallahu anhu, qala syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau manusia mengeluh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparannya. Ya, kelaparan yang mereka rasakan. Karena bagaimanapun juga manusia butuh makan. Dan lapar khonifillah adalah kondisi yang sangat mengganggu. Faqala asallahu ay yud'imakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada kalian. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus. Nah, untuk apa? Untuk pasukan ini ikhwani fillah keluar sehingga mereka menyusuri tepi pantai. Untuk apa? Untuk mencegat rombongan orang-orang Quraisy yang saat itu ditunjuk sebagai amir mereka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pada sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka kepada suatu desa dari apa? Dari kabilah Juhainah yang tempatnya khonifillah setelah melewati pesisir pantai. Jarak antara mereka dengan Madinah 5 hari 5 malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke sana tidak mendapati tipu daya sedikit pun, atau para pasukan itu yang dikirim tidak mendapati tipu daya sehingga mereka pergi dan pulang dengan selamat. Yang kejadian itu pada bulan Rajab tahun ke-8. Dan hal ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam As-Sahih. Kenapa? Karena mungkin saja tergabungkan pada tujuan dikirimnya rombongan pasukan ini, ikhwan, untuk mencegat rombongan Quraisy dan juga untuk mendatangi Hayyun min Juhainah, yaitu salah satu desa dari kabilah Juhainah. Yang juga dikuatkan dalam riwayat Jabir khonifillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka kepada apa? Kepada Ardi Juhainah. Naam. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang disebutkan ini, asallahu ayyud'amakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada kalian, dan terkandung di dalamnya doa dan raja yang kuat. Fa ataina sifal bahri
Fazakhara al-bahru zahratan fa'alqa dabbatan fa'awrayna ala shiqqiha an-nar fattabakhna washtawayna. Maka kami pun mendatangi pesisir pantai, kemudian lautan ikhwanifillah bergelombang atau bergetar dengan satu getaran kuat, kemudian melemparkan seekor binatang dari dalam lautan sehingga keluar dan terlempar ke tepian pantai. Fa'alqa dabbatan fa'awrayna ala shiqqiha an-nar fattabakhna washtawayna. Maka setelah mendapatkan binatang tersebut, ikhwanifillah, yaitu ikan tentunya, kemudian diambil dagingnya di salah satu sisinya, kemudian dinyalakan api, maka kami pun memasaknya dan memanggangnya. Wa akalna hatta syabi'na, maka kami pun makan sampai kenyang. Qala Jabir, fadakhaltu ana wa fulan hatta ada khamsatan fi hijaji ainiha ma yarana ahad. Kemudian Jabir mengatakan, ya, aku pun masuk, aku fulan dan fulan, sampai beliau menghitung 5 orang, yaitu di rongga matanya, yaitu tempat matanya itu masuk ke situ 5 orang, ya kan? Tidak ada seorang pun yang melihat, dalam artian tertutupi, berarti besar sekali. 5 orang masuk situ bisa. Sampai kami keluar. Fa'akhadna dhila'an min adla'ihi faqawwasnahu thumma da'awna bi'a'dhami rajulin fir raqbi wa'adhami jamalin fir raqbi wa'adhami kiflin fir raqbi fadakhala tahtahu ma yuta'ti'u ra'sah. Kemudian kami mengambil dila'an, yaitu salah satu dari dari durinya, dari duri-duri ikan tersebut. Kemudian kami kami tegakkan seperti busur, ya, ditegakkan. Kemudian kami memanggil orang yang paling besar di antara kami dari rombongan yang ada, juga didatangkan unta yang paling besar. Jadi orang yang paling besar tinggi, kemudian unta juga paling besar paling tinggi di rombongan itu disuruh naik untuk lewat di bawah lengkungan duri ikan tersebut. Kemudian wa'adhami kiflin firraq, yaitu yang paling besar, ya, bawaannya, maka dia bisa masuk di bawah lengkungan duri tersebut tanpa harus menundukkan kepalanya. Ini menunjukkan besarnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan, kemudian tidak akan membiarkan hambanya dalam kondisi dia berjuang di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati kelaparan. Ini kalau sampai seorang beranggapan demikian, maka sungguh dia adalah suudzon pada Allah, berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanggung rezeki hamba-hambanya. Makanya hendaknya ketika kita minta rezeki, ya minta pada Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai-sampai bersumpah, ikhwani fillah, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun
mithla ma annakum tantikun. Kenapa? Karena saking banyaknya manusia yang mereka ragu bahwasanya rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Demi Rabbmu, pencipta langit dan bumi, sungguhnya itu adalah perkara yang hak. Naam, perkara yang hak. Tidak akan bergeser 1 rupiah pun dari rezeki kita kemudian salah tempat ke orang lain, dan tidak akan kemudian tertinggal 1 rezeki pun sampai semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan yang ditetapkan sebelum kematian kita. Walaupun itu sesuap makanan, kalau memang itu akan dimakan ikhwan sebelum kematiannya akan dia makan, itu pasti. Nah, namun karena banyaknya was-was dari syaitan, manusia banyak yang mereka dihantui kekhawatiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu ya'idukum al-faqr. Syaitan itu senantiasa menghantui kalian dengan kefakiran. Berusaha dibisik-bisikkan tentang masalah takut kefakiran. Kamu kalau tidak begini fakir, kamu kalau menuntut ilmu fakir, kamu kalau belajar fakir, kamu kalau sholat berjamaah kehilangan peluang usaha nanti langganan pada pergi dan seterusnya. Naam, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Maka orang-orang yang ada was-was tentang masalah ini, masalah rezeki, kemudian dia beribadah kepada Allah atau melakukan perintah-perintah Allah, dan kemudian dia melemah atau dia tinggalkan hal itu karena takut kefakiran, sungguh dia telah terjatuh dalam was-was syaitaniyah. Nah, lihat para sahabat ini, kalau secara logika, bagaimana mereka kelaparan, tidak punya apa-apa, tidak punya kail, tidak punya jaring. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan rezeki. Kemudian juga di tepi pantai tidak ada pedagang, tidak ada yang jualan. Mau makan apa? Makan pasir. Nah, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari lautan ikan. Nah, baik. Maka jangan sampai seorang merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya tatkala si hamba tadi betul-betul jujur dalam usaha menunaikan peribadatan kepadanya. Nasallallahu taufiq wassadad.